Halo semua, saya Dika. Saya di sini bermain game Rise of Kingdoms. Ya, apa itu game Rise of Kingdoms? Kalau bisa saya jelaskan, game Rise of Kingdoms sederhananya adalah game building atau membangun yang bertemakan real-time strategi. Itu game yang bisa kamu kendalikan sepenuhnya tanpa ada batasan waktu, dapat menyerang player lain, mengumpulkan resource atau SDA, dan lain-lain. Di sini, karena ada wabah COVID-19 atau Corona, saya memutuskan untuk bermain game, merekamnya hingga menaruhnya di YouTube agar semua dapat melihat perkembangan kerajaan atau kota saya. Kebetulan saya di sini bermain dengan peradaban Arab, tetapi di game Rise of Kingdoms ini kalian dapat memilih berbagai macam peradaban yang ada. Iya, berbagai macam peradaban yang ada, bukan hanya satu peradaban. Kalian bisa melihat bahwa di sini terdapat beberapa peradaban, ada peradaban Jerman. Iya, peradaban Jerman seperti ini, ada peradaban Roma, peradaban Inggris, Prancis, Spanyol, Cina, Jepang, Korea, Arab, Turki. Ya, Turki dan Bizantium. Berbagai peradaban ini memiliki ciri bangunan tersendiri. Kalau kalian perhatikan di sini Arab dengan bangunan dengan bangunannya yang seperti emas-emas cemerlang. Kalau Cina itu bangunannya ya seperti ini, Jepang dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat juga, ini juga memiliki ciri khas pada troops atau pasukan-pasukan yang mereka miliki di setiap peradaban. Di Jepang tentunya mereka ada pasukan spesial, unit spesial yang bisa kalian lihat. Di sini ada unit spesial samurai. Kalau di sini ya tentunya Mamluk. Kalau di Roma ada Legion. Oke. Kalau Jerman Teutonic Knight dan lain sebagainya. Ya, semua peradaban memiliki ciri khas yang ada ciri khas masing-masing. Ada buff juga masing-masing. Ya, kalian bisa baca di seluruh peradaban mempunyai buff dan kekuatan yang berbeda-beda. Di game ini, ya saya berada di Kingdom 1811, ya terbilang kerajaan atau kingdom baru. Saya termasuk player baru di game ini. Saya baru bermain sekitaran 31 hari kalau tidak salah. 32 hari. Beda jauh lah sama player-player atau ya orang-orang yang sudah bermain game ini selama setahun 2 tahun belakangan ini. Serta memiliki power yang ya 48 juta, 100 juta, it's okay. Ada yang sekarang yang saya tahu power tertingginya itu sekitaran 700 juta dan it's like what the fuck man. Kebetulan saya di sini hanya memiliki power 3,8 juta dengan durasi login 32 hari. Saya rasa itu sudah sangat bagus untuk kota saya dan untuk kingdom yang baru berusia sebulan ini. Terus cara ngitung dan ningkatin powernya itu gimana? Cara ningkatin powernya itu ya kalian bisa lihat di youtuber lain, ya youtuber yang membahas game Rise of Kingdoms. Saya rasa mereka sudah lebih paham dan lebih tahu bagaimana cara menaikkan power secara cepat. Saya bisa sebutkan beberapa youtuber seperti Gamer Tuan, Nursar 17 dan lain sebagainya. Saya rasa mereka lebih paham terhadap hal itu. Tetapi jika yang saya ketahui selama bermain 32 hari ini, power itu bisa dinaikkan dengan cara kita mengupgrade bangunan. Ini ada 4, yaitu dihitung dari power bangunan, power teknologi, power pasukan, power komandan, dan sebagainya. Ya, beruntungnya saya mengetahui hal ini lebih awal, jadi ya bisa membantu sedikit saya untuk bermain game ini. Dan beruntungnya juga saya di sini di kingdom ini berada di aliansi nomor 1, bro. Kalian bisa lihat aliansi Unrivaled. Ini bukan aliansi Indo, ini adalah aliansi Korea. Ya oke, orang Korea yang berada di sini. Tetapi kalau kita melihat ranking dari aliansi ini adalah mereka aliansi nomor 1. Ya, walaupun di sini ada aliansi yang pejabat-pejabatnya atau leadernya orang Indo, yaitu 404 yang berada di ranking 2, tetapi saya memilih
Unrivaled atau yang aliansi nomor 1. Mengapa? Karena yang pertama, kalian bisa melihat di sini juga terdapat gift. Ada yang normal, ada yang rare. Kalau yang normal itu kalian bisa mendapatkan jika ada player lain yang menyerang Barbarian Fort dan lain sebagainya. Kalau rare ini kalian bisa dapatkan jika ada anggota aliansi yang membeli bundle atau sejenis apapun itu. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ada beberapa bundle di sini, ada sangat banyak bundle, ya udahlah, untuk orang-orang kaya itu silakan untuk membeli. Dan jika mereka membeli, maka kita akan mendapatkan beberapa, ya bisa dibilang ada rasa untuk memberikan. Ya, maksudnya kita dapat bagian juga dari pembelian mereka. Dan yang kedua juga, karena besarnya aliansi ini adalah aliansi nomor 1 dan memiliki banyak sekali family dan juga sekutu, maka wilayah kita bisa dibilang salah satu wilayah yang paling besar di kingdom ini, boy. Mana Urif dari sini sampai menguasai sini dan akan menguasai sini juga, dan seluruh aliansi dari yang sebelah sini adalah sekutu kami semua. Jadi saya berdiri di sini, di lokasi ini saya merasa aman-aman saja, tidak ada yang bisa menyerang saya karena saya berada di aliansi sekutu dan aliansi nomor 1, jadi saya merasa aman. Yaitu membantu saya tidak di-zero oleh orang-orang yang mempunyai power yang lebih tinggi. Jadi ya bagus. Tapi sebenarnya apa itu zero? Kalau sejatinya di game ini kalian harus bisa melatih pasukan-pasukan yang ya bisa dibilang pasukan untuk melindungi dan menyerang kota-kota orang lain. Ini adalah pasukan-pasukan saya. Kalian harus melatihnya di tier tertinggi. Ini adalah tier 4, yaitu tier yang paling tinggi bisa saya dapatkan sekarang untuk cavalry. Tetapi jika ada sultan-sultan yang memiliki power yang lebih tinggi dari saya dan memiliki pasukan lebih banyak hingga tier yang lebih tinggi, pasukan-pasukan yang sudah sampai di sini T5 dan lain sebagainya, ya maka tentu pasukan saya jika diserang akan mati. That's normal, dan akibatnya pasukan atau power pasukan saya akan bisa turun. Kalian bisa lihat di sini info lengkap power pasukan saya itu ada 701, which is kalau mereka zero saya di saat ini, maka power saya akan turun sekitaran 700.000, ya tersisa 3.100.000, dan itu tidak baik. Tidak baik. Ya, memang dalam game ini memang agak sedikit rumit untuk memikirkan hal-hal yang lebih besar dari itu. Saya baru bermain di game ini dan saya merasa game ini sangat cocok untuk saya, apalagi untuk saya yang sering memikirkan strategi dan lain sebagainya. Tetapi untuk bisa memainkan game ini saya merasakan hal-hal yang kayaknya saya harus belajar lagi untuk bermain game ini dan untuk meningkatkan power saya sehingga saya bisa barbar kepada orang lain. Enggak lah, supaya saya bisa untuk ya berpikir secara strategi dan lain sebagainya. Dan sangat bagus untuk dimainkan untuk membunuh rasa bosan ketika saya di rumah sekitaran sudah hampir sebulanan. Ya, game ini menurut saya sangat worth it. Jadi ya segitu dulu video dari saya, sampai ketemu di video-video berikutnya dan see you next time. Ini adalah saya Unrivaled dengan nama Dika dengan ada huruf-huruf atau font Cina di dalamnya. Oke, bye. Halo semua, saya Dika. Saya di sini bermain game Rise of Kingdoms. Ya, sebenarnya apa sih? Sebenarnya apa sih game Rise of Kingdoms ini? Game Rise of Kingdoms sederhananya adalah game building yang bertemakan real time strategi. Itu game yang bisa kamu kendalikan sepenuhnya tanpa ada batasan waktu.